الفاتحة بين تعليم وتعلم والنفع والنفاع الفاتحة والاستفادة إلى روح مصنف الكتاب الإمام العلامة أحمد بن زيني دحلان وأصوله وفروعه إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة والجنة يختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلموا معاشر الإخوان فقهنا الله وإياكم في الدين وألهمنا رشدنا وأعاذنا من شرور أنفسنا أن الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن أضاعها فقد هدم الدين. وإن من أعظم المصائب وأقبح القبائح والمعايب التهاون بالصلاة وتجيء الجمعة والجماعة التي رفع الله بها الدرجات وكفر بها السيئات وتعبد بها أهل الأرض والسماوات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita akan membaca kitab Arba' Rosail karangan Al-Habib Ahmad bin Zaini Dahlan. Ini kitab Arba' Rosail, 4 risalah menerangkan khusus tentang masalah sholat. Masalah sholat yang pertama tentang ancaman meninggalkan sholat. Yang kedua, risalah yang kedua yaitu keutamaan sholat berjamaah. Ya. Yang ketiga, keutamaan berjamaah isya dan subuh. Dan yang keempat yaitu keutamaan sholat jamaah, ucapan-ucapan daripada ulama-ulama salafus soleh. Ya. Yang pertama, risalah yang pertama membahas tentang ancaman-ancaman, teguran-teguran baik dari Allah, dari Rasulullah tentang orang yang meninggalkan sholat. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, semoga Allah memberi kefahaman kita semuanya di dalam agamanya. Semoga Allah menunjukkan petunjuknya kepada kita. Semoga Allah melindungi kita daripada kejelekan nafsu kita. Ketahuilah sesungguhnya solat adalah tiang agama. Solat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan agamanya. Waman adha'aha faqad hadamaddin. Siapa yang menyia-nyiakan sholat, meninggalkan sholat, berarti dia merobohkan agamanya. Kita tahu bahwa Islam itu berdiri dengan 5 tiang. Ya, arkanul Islam khamsah. Islam berdiri dengan 5 tiang, 5 pondasi. Bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Melaksanakan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa Ramadan dan haji bagi yang mampu. Salat ini adalah kewajiban Allah yang tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun. Semenjak dia berakal dan beragama Islam, tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Kalau orang gak berpuasa,
karena alasan bisa diterima, karena sakit, karena tua yang nggak mampu lagi untuk melakukan puasa, boleh. Orang tidak mengeluarkan zakat boleh karena dia beralasan memang tidak ada harta yang dizakati. Begitu juga orang yang tidak haji bisa jadi. Kenapa? Karena memang tidak ada biaya untuk pergi ke sana. Tetapi untuk meninggalkan sholat sama sekali tidak ada alasan. Kenapa? Semenjak dia berakal, sholat itu wajib dilakukan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengasih cara, memberikan tata cara. Kalau kita nggak mampu berdiri, laksanakan sholat dengan duduk. Kalau nggak mampu duduk, laksanakan sholat dengan tidur miring. Kalau nggak mampu tidur miring, dengan tidur terlentang. Kalau nggak bisa tidur terlentang, dengan kedipan mata. Kalau nggak bisa, dengan menjalankan sholat ada di hatinya. Terus, jadi nggak bisa orang itu beralasan untuk tidak melakukan sholat. Kalau sudah mati atau gila, lah itulah alasannya orang yang boleh meninggalkan sholat. Ya, karena itu Nabi mengatakan sholat itu adalah tiang agama. Orang yang melakukan sholat berarti menegakkan, memperkokoh agamanya. Orang yang nggak sholat berarti merobohkan agama. Kalau ada kursi yang tiangnya itu nggak ada orang yang berani duduk. Ya, kalau ada meja tiangnya keropos, rapuh sudah, nggak berani naruh apa-apa di meja itu. Kenapa? Takut jatuh, ambyuk, akhirnya nggak bisa dimakan itu makanan. Begitu juga agama. Kalau sudah sholatnya bobrok, ini berarti agamanya sudah bobrok. Karena itu perhatikan betul masalah sholat ini. At-tahawunu bis-sawamin wa inna min a'zamil masaib. Sesungguhnya musibah yang sangat besar, kejelekan yang sangat, cacat yang sangat adalah sembrono dengan sholat. Meninggalkan Jumat dan sholat jamaah. Ini adalah suatu musibah. Musibah yang sangat besar. Musibah yang sangat besar. Karena itu kalau untuk menghalau musibah yang menimpa saat ini, ya, itu bukan berarti kita dilarang berjamaah. Jangan sampai tidak sholat. Walaupun di rumah lakukan sholat dengan berjamaah. Karena sudah musibah terus nggak sholat pisan, nggak sholat jamaah, ya tambah musibah. Ya, tetap laksanakan sholat walaupun ada di rumah dengan berjamaah. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat dengan itu sholat derajat. Mengampuni dengan sholat itu adalah segala kesalahan-kesalahan kita. Ya, ada seorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aku telah berbuat salah. Aku telah berbuat dosa. Maka Nabi bertanya, apakah kamu melakukan sholat? Iya ya Rasul, aku melaksanakan sholat. Aku nggak pernah meninggalkan sholat. Maka Nabi mengatakan, insya Allah dosa kamu akan dihapus dengan sholat kamu. Dan sholat kamu akan mencegah kamu daripada melakukan perbuatan dosa. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan melebur daripada kesalahan-kesalahan. Wa ta'abbada biha ahlul ardi was samawat. Salat itu Allah perintahkan bukan hanya penduduk bumi saja, tetapi Allah perintahkan penduduk langit. Para malaikat Allah perintahkan salat. Allah perintahkan salat. Penduduk bumi mulai zaman Nabi Adam itu sudah ada salat. Sudah ada salat. Cuma tata cara salatnya beda.
Ya. Dan jumlah sholatnya juga beda. Ada yang hanya sholat subuh saja, ada yang hanya sholat zuhur saja, ada yang hanya sholat asar saja. Ya, umat Nabi Muhammad 5 kali dalam sehari. Para malaikat juga Allah perintahkan sholat. Cuma tidak ada malaikat yang sholatnya itu seperti kita. Jadi sholatnya malaikat itu ada yang mereka diperintahkan oleh Allah untuk berdiri. Berdiri, semuanya berdiri. Min yauma khuliq ila yaumil qiyamah, dia berdiri. Dari diciptakan sampai yaumil qiyamah dia berdiri. Ada yang malaikat itu diciptakan oleh Allah untuk rukuk, diperintahkan rukuk. Mulai diciptakan sampai yaumil qiyamah rukuk, jadi enggak obablas. Ngangkat titik kepalanya tidak berani malaikat. Ada yang disuruh sujud, sujud ila yaumil qiyamah. Ada yang diperintahkan duduk, duduk terus. Itu semuanya Allah kumpulkan ya kepada hambanya yang beriman umat Nabi Muhammad di dalam sholat kita setiap harinya. Itu adalah ibadahnya para malaikat juga. Ya. Wa ma yatruku sholatu wa tulhihi anhu dunyahu illa man sabaqat shikwatuhu wa azumat uqubatuhu wa khasirat safqatuhu wa talat hasratuhu wa nadamatuhu. Tidaklah meninggalkan sholat atau melupakan seseorang daripada sholat itu dunianya, urusan dunia sampai dia itu lupa dengan sholatnya, kecuali orang yang sudah dicap oleh Allah orang yang celaka. Orang itu akan mendapatkan siksa yang besar. Orang itu adalah rugi dan akan menyesal nanti di hari kiamat dengan penyesalan yang sangat panjang. Perhatikan sholat. Tarikus sholat mamkut. Orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala ghairil islami yamut. Na'udzubillah. Islam akan dicabut ketika dia mati. Ya, Islam dicabut. Ini termasuk alamat daripada su'ul khotimah kalau orang itu tidak perhatian dengan sholatnya. Al-jahimu ma'wah. Neraka jahim adalah tempatnya. Al-hawiyatu mutaqallabuhu. Neraka hawiyah adalah tempat peristirahatannya. Ya, bukan tempat istirahatnya, tempat akhirnya nanti neraka hawiyah. Wa huwa mal'unun indallah. Dia adalah orang yang dilaknat di sisi Allah, matrudun fi ardihi wa sama, dan dia akan diusir di bumi dan di langit. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, daripada sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Imam Ali, aku pernah mendengarkan Rasulullah bersabda, ma min 'abdin mu'minin yatrukus shalah wa lam ya'tiha illa kataballahu ala wajhihi hadza kharijun min rahmatillah wa ana bari'un minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang hamba yang beriman, dia meninggalkan sholat dan tidak melakukannya sholat, meninggalkan sholat dan tidak mau mengqadha'inya sholat ketika dia ingat, kecuali Allah tulis ada di dahinya, kayaknya dia ini adalah orang yang keluar daripada rahmat Allah dan aku jauh daripada orang ini. Na'udzubillah. Satu sholat ia tinggalkan, maka tertulis ada di dahinya, hadza kharijun min rahmatillah. Ini orang sudah tidak mendapatkan rahmat Allah dan orang ini jauh daripada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu ya, kalau kita ingin selamat dunia, lebih-lebih selamat di akhirat, jaga sholat dengan baik. Jaga sholat 5 waktu dengan baik. Lakukan pada waktunya. Jangan sampai ditinggalkan.
Jangan sampai ditinggalkan, apalagi mengakhir-akhirkan sholat, meninggalkan, itu besar dosanya. Wailul lil musallin. Wailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Ya apa? Sholat tapi dikatakan wail, celaka. Siapa itu? Alladzina hum fi shalah, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lupa di dalam sholatnya. Artinya dia mengakhir-akhirkan sholat sampai keluar waktu. Sholat duhurnya jadi jamak takhir, ya. Sholat maghribnya jadi jamak takhir ada di waktu isya. Perhatikan betul masalah sholat ini. Jangan sampai kita terbengkalai di dalam masalah sholat. Wa idza tarakal abdu fardhan wahidan kutiba ismuhu ala babin nar. Apabila seorang meninggalkan satu sholat fardu saja, maka namanya tertulis ada di pintu neraka. Fulan bin Fulan. Namanya sudah dia ada di pintu neraka. Satu fardu. Bagaimana kalau beberapa sholat yang ia tinggalkan? Karena itu kalau orang bertobat, berapa banyak sholat yang ia tinggalkan, wajib diqodoi. Jangan sholat sunnah, jangan memperbanyak sholat sunnah, diqodoi semuanya. Ya, sholat maghrib, habis sholat maghrib, sholat qodok maghrib. Habis sholat isya, sholat lagi 4 rakaat diniati mengqodoi sholat isya, terus begitu. Kalau mau sholat sunnah, sholat duha diniati diqodoi sholat duhurnya, sholat asarnya. Ya, wajib itu, jangan sampai lupa mengqodoi. Berapa tahun dia nggak sholat? 2 tahun, 3 tahun, ya sudah, setiap harinya kalau sholat sunnah dilakukan mengqodoi. Ya, kalau 1 hari dia itu mengqodoi 2 sholat, berarti setengah tahun seperti mengqodoi sholat yang ditinggalkan 1 tahun. Sholat sunnahnya diganti sholat fardu aja, ya, diganti sholat fardu. Nah, itu cara orang itu bertobat daripada meninggalkan sholat. Ya. Wa bi haditsin marwi an Umar bin Khattab. Hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Umar bin Khattab, Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi akhirih, di akhir hadis itu Nabi berkata begini, nazala alayya Jibril, Jibril turun kepadaku. Wa qala, berkata Jibril, iqra, bacalah wahai Muhammad, bacalah. Qultu, maka Nabi berkata, ma aqra'u, apa yang harus aku baca wahai Jibril? Maka Jibril berkata, bacalah ayat ini. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka Jibril menurunkan ayat ini. Fa khalafa, maka datang generasi setelah mereka, khalfun adha'us shalah, generasi yang meninggalkan salat. Wattaba'us syahawat, mereka mengikuti kesenangan hawa nafsu. Fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka akan menemui akibatnya nanti di akhirat. Maka Nabi berkata, faqultu ya Jibril, wa hal tudayyi'u ummati as-salata min ba'di? Wahai Jibril, apakah umatku akan menyia-nyiakan sholat setelah aku? Nabi heran, apakah ada umatku itu menyia-nyiakan sholat? Karena di zaman Nabi itu nggak ada orang yang nggak sholat. Bahkan orang-orang munafik aja ikut sholat bersama Nabi, walaupun berat, ikut sholat. Jadi yang nggak sholat itu pasti orang musyrik, orang kafir. Ini Jibril membawa ayat menceritakan akan datang generasi setelah kamu wahai Muhammad, umat kamu mereka meninggalkan sholat, mereka menyia-nyiakan sholat. Akhirnya Nabi bertanya, apa benar wahai Jibril umatku itu nanti akan meninggalkan sholat?
Maka dijawab oleh Jibril, "Na'am, iya. Benar. Ya'ti akhir zaman unasun min ummati yudayyi'una as-salah wa yuakhiruna al-awqat wa yattabi'una asy-syahawat." Akan datang di akhir zaman. Akan datang di akhir zaman sekelompok manusia daripada umatmu, mereka menyia-nyiakan salat. Mereka mengakhirkan waktu-waktu salat dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Dinarun indahum khairun min salatihim. Uang dinar lebih baik bagi mereka daripada salat mereka. Artinya uang lebih berharga daripada salat mereka. Ini adalah tanda akhir kiamat, tanda-tanda kiamat. Akhir zaman akan datang seperti itu. Ya, makanya kadang-kadang kita ini digemparkan oleh macam-macam tanda-tanda kiamat. Ya, sing ono graono loro, sing ono meteor lugur nang bumi. Nah, jangan kaget, itu memang tanda yang akan dia kabarkan oleh Nabi. Tetapi Anda harus tahu, tanda-tanda kiamat itu sudah banyak di antara kita dan itu harus kita pikirkan. Gak usah mikirkan masalah ngono. Ya, di antara ini banyak umatku nanti meninggalkan sholat. Mereka lebih menghargai dunia. Demi untuk kerja, dia siap tinggalkan sholat. Di antaranya juga perzinaan sudah di mana-mana, khamr sudah diminum di mana-mana. Itu termasuk tanda-tanda kiamat. Kalau mau disensus, ya mungkin sudah berapa persen penduduk Pasuruan yang sudah terjangkit khamr ataupun narkoba dan lain sebagainya. Itu termasuk min alamat asrati sa'ah. Justru itu yang harus lebih kita pikirkan daripada yang lainnya yang belum tentu, yang belum pasti. Iya betul, itu adalah tanda yang pasti. Karena itu adalah sabda Nabi, tapi kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Ya. Baik. Wa fi tafsir qaulihi ta'ala. Dan di dalam tafsir firman Allah Ta'ala, Allah berfirman, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda. Nanti di hari kiamat Allah berfirman, tidaklah memiliki syafaat. Tidaklah memiliki syafaat artinya dia tidak bisa memberikan syafaat atau tidak bisa diberi syafaat kecuali orang yang sudah mengikat janji kepada Allah. Siapa orang yang mengikat janji itu? Hiya as-shalawatul khamsu, yaitu salat 5 waktu. Kita punya harapan bisa memberikan syafaat kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita. Allah akan berikan syafaat kepada kita kalau kita menjaga sholat 5 waktu. Begitu juga kalau kita ingin mendapatkan syafaat, laksanakan sholat 5 waktu. Harapan mendapatkan syafaat insya Allah. Kenapa? Karena Allah berfirman, la yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda. Tidaklah memberikan syafaat dan memiliki syafaat kecuali orang-orang yang telah mengambil janji kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan salat 5 waktu. Ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga bersabda, maftaradallahu 'alal ibad ba'da tauhid syai'an ahabba ilahi minas shalah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada manusia setelah tauhid suatu perintah yang lebih disenangi daripada sholat. Perintah yang pertama adalah tauhid. Esakan Allah, jangan sekutukan Allah. Setelah perintah tauhid, yang paling disenangi oleh Allah adalah perintah melaksanakan sholat. Ya. Karena itu
Allah Subhanahu wa taala membagi daripada amalan malaikat seperti amalan kita. Mereka ada yang rukuk, mereka ada yang sujud, mereka ada yang berdiri, mereka ada yang duduk. Itu adalah semuanya bentuk gambaran sholat yang kita lakukan. Ya. Wa yuqalu innal musallin minal malaika fis samawati yusammuna khuddamar rahman wa yafkharuna bidzalika ala sairil malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang sholat atau malaikat, sesungguhnya malaikat yang sholat yang ada di langit, mereka itu disebut khuddamur rahman, khadimnya Allah, pembantunya Allah. Dan mereka berbangga kepada malaikat-malaikat yang lain. Kenapa? Mereka disebut khuddamur rahman. Ya, kalau kita itu dikatakan apa ya, istilahnya ajudannya raja. Ajudan, yang bahasanya ajudan. Ya, padahal apa? Pembantu. Saking istilahnya ajudan. Loh, mereka bangga. Saya ajudannya presiden. Loh, padahal khodam. Ya. Lah, malaikat ini berbangga dengan yang lainnya. Kenapa? Menjadi ajudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita bangga kepada Allah. Kenapa? Karena diberikan sholat 5 waktu. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda berkata, khairu ibadillah alladzina yura'una syamsa wal qamar wal adhilla li dzikrillah. Sebaik-baik hamba Allah, sebaik-baik hamba Allah adalah mereka yang memperhatikan matahari, memperhatikan bulan, dan memperhatikan bayangan-bayangan untuk berzikir, artinya untuk sholat. Wis malbuta sholat iki. Didelok srengenge ngene wis malbuta. Ya, didelok bulane wis malbuta sholat. Itu adalah termasuk apa? Orang-orang yang dicintai oleh Allah dan orang-orang yang baik, makhluk yang pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang dicintai dengan menjaga sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.